Selamat pagi semuanya. Salam kenalan gitu ya. Kali pertama saya ada di tempat ini dan saya sangat bersyukur bisa berkenalan dan berikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih buat pengembala, tim pengembalaan, semua keluarga besar tempat ini gitu ya. Saya mau pinpoint sebentar tadi, saya suka ini ya. The best way to find love is to find God gitu ya. Orang mencoba mendefinisikan kasih dengan hal-hal yang lain yang ada di luar sana. Hanya satu pribadi yang bisa nyebut God is love. Dia sendiri yang ngomong. Jadi kalau kita mau tahu kasih itu seperti apa, nggak ada lain sumbernya yang lebih berbahagia, lebih tepat, lebih benar selain Tuhan sendiri. Dan kasih kita kepada Tuhan langsung diaplikasikan di sini gitu. Where life begins and love never ends is where family is all about. Keluarga itu di situ. Jadi saya nggak percaya kekristenan kita, kepercayaan kita, hubungan kita sama Tuhan hanya kita dan Tuhan. Jadi Tuhan nggak pernah tuh ngajarin kita terus naik gunung, udah tinggal aja di gunung sama Tuhan sendiri. Enggak. Justru kasih yang vertikal kita sama Tuhan, prakteknya, aplikasinya, buahnya, dihidupinya adalah saat kita tinggal bersama-sama sekitar kita. Makanya greatest commandment itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan semuanya. Dan langsung yang keduanya kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Enggak cuma teori, langsung dipraktekkan. Jadi saya selalu bilang kalau cuma kita sama Tuhan vertikal doang ke atas kita pasti sombong. Egosentrik ya kan, kalau saudara ada dua garis terus garisnya cuma satu lurus begini terus I. Bahaya generasi yang semuanya pakai I ya. iPhone, iPad semua I. Kalau kita nggak hati-hati kita maunya I-nya gede-gede dan sangat disayangkan seringkali hamba-hamba Tuhan pendeta pun pengennya begitu ya, pengennya fokusnya I. Seneng banget kalau ada kamera, seneng megang mic, seneng kalau jadi viral gitu ya, berbahaya sekali. Kalau fokusnya cuman kita akan kesini terus dan nggak kemana-mana. Hubungan kita sama Tuhan nggak ada sesamanya, nggak akan kemana-mana. Percaya deh. Tuhan aja turun kok dari surga ke bumi untuk cari kita untuk bisa bersekutu. Jadi bukan exclusive club gitu ya, just me and God and the rest is just sera-sera gitu. Enggak. Tapi hubungan kita kalau cuma dengan sesama tanpa ada vertikalnya, garis apa saudara kalau horizontal ini selalu minus, pasti kurang. Percaya deh, nggak peduli apapun, saudara mau boleh jadi konglomerat kayanya minta ampun, punya segala-galanya, tapi cuma sama sesama nggak ada Tuhannya, pasti ada kosongnya. Halo, selalu kurang. Tapi kesempurnaan dalam hubungan adalah saat dimana garis vertikal dibalanskan dengan garis horizontal. Yang dibuktikan dengan karya salib. Maka dari itu esensi kekristenan. Tidak perlu dipudarkan, tidak perlu diganti dengan yang aneh-aneh gitu ya. Fokusnya itu aja cinta sama Tuhan dan belajar mengasihi sesama. Saat kita bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan, kita akan belajar untuk bisa berdamai dengan lingkungan kita. Dimulai dari mana? Gak ada lain, gak ada bukan. Ini tempat prakteknya. Laboratori kasihnya itu langsung di keluarga. Karena di keluarga dimulai where love never ends, where family and life begins katanya. Dimana kehidupan dimulai di sana. Kan lucu dong kalau kecil gak punya apa-apa terus begitu gede masih punya terus akhirnya berantem. Kan gak mau ya. Hati semua keluarga saya, anak saya nanti saya ada slide-nya gitu ya. Anak saya 2 gitu, hati para orang tua pengennya semua hidup rukun. Benar itu ya, yang punya anak semua. Gak pedulilah mau gimana-gimana, yang penting rukun, damai sama-sama. Saya rasa itu hati Bapak juga. Sayangnya kita ini selalu senggol-senggolan. Padahal di jalan udah selalu dikasih peringatan sama bus kota gitu kan. Sesama bus kota dilarang saling mendahului. Tetapi sesama pendeta, sesama gereja salip-salipan gitu ya. Serem saudara kalau gak hati-hati. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini apa yang saya percaya Tuhan tahu dalam hati saya bisa berbicara pada semua keluarga besar di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Tema saya One Heart, One Vision. Satu hati dan satu visi. Saya suka lagu penyembahan yang terakhir gitu. Benar gak sih?
Itu pernyataan hati kita sama Tuhan. Jangan-jangan kita lagi ngombalin Tuhan doang jam 11 siang di tempat ini. Tuhan pegang erat tanganku. Ah yang benar kata Tuhan. Benar mau gue pegang. Kita jangan Tuhan, jangan cuma nyanyi doang. Kalau Tuhan pegang seringkali Tuhan tuntun ke tempat-tempat yang kita gak mau loh. Nah mulai aminnya berubah kan. Iya dong, kalau kita punya anak kecil, terus dia mau jalan ke tempat yang dia pikir senang, enak. Misalnya deh kolam renang, bagus gak? Bagus, tapi dia belum siap. Kita pegang tangannya, kita cemplungin. Nggak mungkin dong kita bawa ke tempat lain. Pasti dia marah, papa jahat, mami jahat, daddy jahat. Kenapa? Karena kita bawa ke tempat yang dia tidak mau. Dan seberapa sering gambaran itu kita alami dalam kehidupan kita. Kita pikir tempat yang akan kita jalani ini pasti the best place Tuhan. Kita maunya seperti itu. Tapi Tuhan pegang tangan kita dituntun tempat yang lain. Dan kita komplain, demo sama Tuhan. Tuhan jahat. Padahal sebenarnya Tuhan sedang melindungi kehidupan kita. Yuk belajarlah untuk kita mendefinisikan apa baik dan jahat. Bukan sekedar apa yang kita rasakan. Karena kalau nggak hati-hati dunia sekitar kita semua mengajarkan. Just do whatever you please to do. Lakukan aja apapun yang menyenangkan hatimu. Follow your heart. Hati kita suruh diikutin aja kemanapun kita. Oh I feel like. Jalanin aja. Bahaya gak saudara kalau hidup seperti itu? Bahaya kan? Saudara lagi pelayanan deh yang biar rohani sedikit gitu. Kalau kerja kesannya wah duniawi banget gitu kesannya. Sudah habis pelayanan deh, habis malam minggu jam 12 malam selesai nyampe rumah jam 1 habis mandi terus lapar. Apa yang saudara kerjakan? Mbak, Bi, semua. Indomie dong 2 pakai telur. Kan katanya follow your heart. Ya kan? Pengen gak? Pengen makan gak? Makan loh. Makan sup-sup. Ada 5 menit saudara. Penyesalan akan tiba. Belum nyampe 5 menit jalan. Aduh ngapain ya gue begini ya. Udah bagus-bagus gak makan. Kayak gini. Nyesel. That's what happen when you follow your heart. Sometimes you just feel good. Untuk sementara waktu. Kelihatannya mungkin nyaman. Untuk waktu yang pendek. Tapi penyesalan akan datang panjang. Saya 2 minggu lalu baru habis main basket. Terus teman saya, lapar kita Indomie duduk. Langsung bener, ini kejadian bener. Pesannya 2, lagi tengah-tengah makan belum selesai. Bahasanya kalau dosa belum tuntas. Nyesel lu, aduh tau ngapain nih kita udah bener-bener olahraga, basketan 2 jam. Habis itu gue suruh makan beginian, nyesel. Itu kalau follow your heart. Kelihatannya enak di depan, tapi langsung penyesalnya tiba sekejap. Tapi kalau kita mau follow God and guard your heart. Ikuti Tuhan, jaga hati kita. Itu seperti tadi pagi saudara. Bangun tidur saya tahu saya ada pelayanan, saya mesti olahraga dulu. By the way kalau yang kenal saya, foto saya juga udah ganti gitu ya. Saya tadinya 100 kilo lebih saudara. Besar. Tapi saya gak cuma hafalin ayat, tapi saya juga menghidupi. Buka dulu ya sebelum masuk boleh gak? Yohanes 3:30, ada yang bawa Alkitab atau ada yang hafal? Tiba-tiba kalau hafal boleh dapat 1 kaping di surga. Yohanes 3:30, ada yang hafal? John 3:30, yang ada boleh bangkit berdiri, coba dibacakan buat kita semua dengan suara yang keras, lantang, like you mean it. Yohanes di sebelahnya Markus, tetanggaan sama Matius. Ada yang sudah ketemu Yohanes 3:30? Ya silakan Pastor. Amin, thank you Pastor. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Di dunia manusia yang semua serba self-centered, kitanya pengen semakin besar dan Tuhannya semakin kecil. Saya sadar wah nggak ada yang nggak beres nih kalau begini. Kalau berat saya semakin mengembang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Aku naik terus dan nggak pernah turun. Ayat Alkitab loh Bapak Ibu Saudara-saudari gitu ya. Bahaya nih, cepat ketemu Tuhannya. Serem kan gitu kan. Kalau dulu saya bertumbuh ada lagu tuh, lagu pujian penyembahan. Ku mau di sana katanya gitu kan. Pengen cepat ketemu Tuhan.
Terus langsung lagunya diganti, ku ingin tetap di sini. Lagunya langsung diganti saudara gitu ya. Jadi bingung kita mau kemana. Akhirnya saya ya mulai belajar olahraga, paling simpel jalan kaki, setiap pagi jalan kaki. Dan sekarang turun lumayan lah belasan kilo gitu ya. Jadi saya ngerasa lebih fit, cuman tadi pagi pengalamannya. Aduh pengen baca, saya pengen merenungan. Tapi ada gerakan mesti gerak lah. Akhirnya saya pakai sepatu saya keluar jalan dengan malesnya. Karena saya kalau follow my heart, saya akan ada di dalam rumah. Tapi saya tahu saya mesti bergerak, saya gerak. Saya did my kilometers gitu ya, saya ambil gerakan saya setelah 1 jam lebih saya pulang, mandi jauh lebih seger. Itu kalau saudara cuma follow your heart, baru mulai mungkin feels good. Tapi beberapa detik lah, beberapa menit berikutnya akan penyesalan. Tapi kalau dibalik, kalau saudara mulai belajar untuk ikut Tuhan, mungkin di awal-awalnya saudara mesti di-drag, mesti diseret. Aduh berat banget. Tapi beberapa menit berikutnya, you feel good about it. Jadi bikin komitmen, bikin keputusan bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan kebenaran firman. One heart and one visions, making Jesus known. Bagaimana melalui hidup kita membuat Tuhan Yesus menjadi lebih terkenal. Bukan kitanya yang terkenal, bukan pendetanya yang terkenal, bahkan bukan nama gereja yang terkenal, tapi Yesusnya yang terkenal. Gitu ya. Jadi nggak perlulah kita pakai kaos gitu ya, terus gede-gedean I love Jesus di depannya. Terus balik ke belakang, how about you? Ceritanya mau penginjilan saudara gitu, gede-gedean saya cinta Yesus, terus belakangnya lu gimana gitu. Aduh kan orang jadi gak enak ya kalau digituin gitu ya. Janganlah, hopefully kita akan belajar bagaimana ada better ways of bagaimana memperkenalkan Yesus bagi sekitar kehidupan kita. Gak jalan ya. It's okay. Slide-nya gak jalan. Ya oke. By the way itu kayak kehidupan kan. Kadang kita maunya apa pasti ada perbedaannya. Pasti ada masalah. Tenang, masih ada Tuhan gitu kan. He's got the whole world in his hand katanya. Dia punya seluruh dunia di tangan dia, tenang aja lah. Jangan cepat panik kalau things yang kita mau kendarain gak bisa kita kendali lagi. Ada Tuhan kok. Saya perkenalkan dulu sebelum panjang lebar saya udah ngomong dari tadi gitu ya. Ini keluarga saya. Kalau ngelihat gini bingung ya istrinya yang mana gitu. Karena istri saya sekarang jadi yang paling kecil di antara kita. Ini istri saya namanya Lulu, melayani di pendidikan di daerah BSD, kami tinggal di Gading Serpong. Setelah kami kuliah, terus melayani di luar, dan akhirnya Tuhan tarik balik ke Indonesia, dan kami diberkati dengan 2 putri. Ini putri kami yang pertama, Crystal, lagi ngambil kuliah tingkat kedua, ngambil neuroscience gitu ya. Saya juga nggak tahu major itu, gara-gara dia akhirnya saya belajar. Terus saya tanya, kenapa kamu pengen ngambil tuh? Gara-gara punya daddy kayak aku ya, bilang gitu. Terus dia cuma senyum gitu. Ya mungkin gitu ya, dibilang enggak, dibilang iya juga enggak, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin ngambil neuroscience gara-gara bapaknya seperti saya. But it's okay gitu ya. Apapun demi kemuliaan nama Tuhan kan, katanya gitu kan. Ini putri kami yang kedua namanya Sasa, kelas 2 SMA. Hobinya sama-sama saya, suka basket. Jadi lagi latihan terus sama bapaknya gitu ya. The other day baru bilang, Dad udah lama kita nggak on one nih kayaknya. Wow, anak saya udah ngajakin basket by one sama saya gitu ya. Ya have fun, itulah kehidupan kita. Kita mencoba mengikuti Tuhan, mentaati apa yang Tuhan gerakkan dalam kehidupan kita. Di slide ini teman baik saya, masih nggak mau ya. Ya, teman baik saya punya anak. Kemarin saya baru ketemu, ini foto dia ambil 10 tahun yang lalu. Kemarin yang kanan, Koko, sudah lebih tinggi dari saya. SMP kelas 3, mungkin ada 180 kali tingginya gitu ya. Saya bilang, kamu SMP 3 kok, cepet banget kamu tingginya segini-gini. Sewaktu-waktu mereka lagi jalan 10 tahun yang lalu, ada foto ini, dan saya suka quote-nya dari mamanya, teman baik saya gitu. Katakan, the goal is still up there, but if we put our hearts and hands together, we will eventually get there. Mungkin goal kita pengen ketemu Tuhan Yesus, goal kita pengen masuk surga, goal kita pengen jadi terkenal, goal kita pengen diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa, apapun that goal might be gitu ya.
Kita semua dalam perjalanan kehidupan, kita sedang menata kehidupan kita. Kita lagi jalan. Dan seperti saat kita mendaki, atasnya nggak kelihatan. Seringkali seperti itu ya. Kalau kita daki gunung, kalau ke Israel, daki gunung Sinai malam-malam ini nggak tahu. The peak, the summit, the top seperti apa nggak kelihatan. Dan seringkali itu perjalanan kita sama Tuhan, bukan? Tuhan manggil kita dan kita nggak tahu. Apapun bentuknya yang ada di sini kita nggak tahu. Bahkan kita masih ada di sini. Bahkan mungkin kita masih jauh di sana. Jauh banget. Nggak kelihatan kemana-mana. Nggak kelihatan benar-benar. Because we're still down here. Tapi Tuhan panggil kita jalan. Dan kalau kita jalani sendiri akan mudah lelah. Makanya the African proverb say kalau kita mau pergi cepat, pergilah sendiri. Tapi kalau kita mau pergi jauh, belajarlah. Berjalan bersama-sama. Dan saya suka ekspresi kedua anak ini. Lagi nunggu nyampe ke atas, tetap pegangan tangan. Saya harap ini gambaran yang bisa nancep ke sayap kita. Bahwa dalam kehidupan ini yuk belajarlah. Gak cuma Tuhan pegang erat tanganku. Tapi coba belajar juga gandeng sesama kita. Pegang bersama-sama. Karena apa esensi surga? Kalau gak ada orang yang kita kasih masuk di surga bersama dengan kita. Saya suka makan gitu. Apapun makanannya, kalau saya makan sendiri nggak enak. Halo, benar apa benar? Ini teman-teman yang sekitar saya udah pada tahu. Kalau sama Anto nggak peduli dia makan apa. Yang dia peduli makannya sama siapa. Beda loh Bapak Ibu. Saudara boleh makan hal yang simple. Mungkin bukan sinar bulan. Benar ya? Terang bulan atau sinar bulan sih martabak yang paling enak yang di sini. Mungkin bukan itu, mungkin martabaknya abal-abal KW 10. Bayangin KW-nya sampai 10 gitu ya. Murah banget lah, gak enak banget. Tapi kalau makan sama orang-orang yang saudara kasih, bisa ada canda gurau, ada kopi yang enak, ngobrol enak, jadi enak tuh martabak. Paling gak naik dikit lah rasanya gitu ya. Ya lebih enak memang kalau sinar bulan terus makan sama orang yang kita kasihi gitu kan. Tapi poinnya is not about the menu. It's about siapa yang accompany kita, siapa yang berjalan sama kita. Sama pula dengan kehidupan kita. Mungkin jalan yang kita lalui gak enak-enak banget. Tapi kalau sama-sama, pegangan tangan bersama-sama jadi indah, jadi berkesan dan jadi tidak terlupakan. Esensinya seperti itu. Yuk kita praktekkan coba. Next slide-nya Filipi 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Kerendahan dan kebesaran Kristus. Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Saya mau stop di sana dulu gitu. Kalian kuat katanya. Pertanyaannya kuatnya kenapa? Karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, karena kita hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan saudara gak perlu nulis referensinya kitab apa, saudara tahu halamannya. 1633, halaman Alkitab 1633. Baris yang ke-9 ngomongnya seperti ini. Widih, pasti masuk surga nih katanya gitu kan. Karena hafal. Kita jadi minder gak saudara? Hah? Kita nyari Kejadian aja bingung di mana bukunya. Kejadian buku pertama, itu aja masih bingung. Ini hafal per halaman. Serem banget loh kalau kita berdasarkan kekuatan kita. Tapi dikatakan kalian kuat, terus dikasih penjelasannya. Karena kalian bersatu dengan Kristus. It's not about us, it's about who's with us. Bukan tentang kita, tapi tentang siapa yang ada di dalam kita, siapa yang bersama-sama kita. Itulah sumber segala-galanya. Makanya Filipi 4:13 yang kita suka hafal, I can do all things. Aku bisa lakukan segala sesuatu, bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus jauh lebih kuat dari kita. Dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Ini semuanya centerednya ke Kristus tuh. Kita kuat karena Kristus, kita terhibur karena Kristus. Pertanyaan saya sebelum saya masuk ke bahan saya, where is Christ in our Christian life? Di mana Yesus Kristus dalam kehidupan kekristenan kita sebagai umat percaya? Jangan-jangan Kristusnya kita titipin di daycare. Nanti ya di lantai 1 kalau saya udah selesai kebaktian, saya pick up lagi Yesus. Saya mau kebaktian dulu. Apalagi kalau kerja.
Yesusnya kita titipin di rumah. Tolong Tuhan Yesusnya jagain rumah, semua perabotan, aset saya biar tidak dijamah oleh roh-roh yang suka menggarong. Halo, Yesus jadi satpam. Where is Christ? Hidupkah dia di dalam kita menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber sukacita kita. Terus dijelaskan sini, kalian dibimbing oleh roh Allah dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Nah, cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal ini. Kata Rasul Paulus ini katakannya, hiduplah sehati dengan kasih yang sama dan pikiran yang sama dan tujuan yang sama. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati dikatakan menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Kalau mau dirangkum esensi kekristenan ini udah ada semua di 4 ayat ini. Pusatnya mulainya awalnya sumbernya dari Kristus yang segala-galanya masuk dalam kehidupan kita, tapi Yesus datang nggak terus membuat kita jadi klub eksklusif. It's just between me and God, yang lainnya go to hell. Enggak. Tapi Yesus bilang kalau kamu ada aku di dalam kamu, kalau aku sumber kekuatanmu, kalau aku sumber sukacitamu, then your life will never be the same. Hidup kalian nggak akan sama. Buktinya apa? Kita akan belajar coba mentingin orang lain. That's the essence of God's love. Kasih Tuhan esensinya seperti itu. Yohanes 3:16, karena begitu besar paksaan, tekanan dunia ini sehingga Yesus mengaruniakan. Begitu bunyinya? Bukan, karena begitu besar kasih Allah. Bukan paksaan, bukan tekanan, bukan pressure, bukan manipulasi. Tapi Yesus datang karena kasih Bapa. Kita bisa berkorban tanpa mengasihi. Kita nggak bisa mengasihi tanpa pengorbanan. Halo, sering didengar kan ayatnya gitu. Hafal siapa yang ngomong gitu, di quote Maxwell. Kayaknya Maxwell ya, siapa? Saudara yang tahu lah gitu. Kalau saya lebih bilang hidupin aja lah, sumbernya dari mana? Sumbernya semuanya dari Tuhan kok. Bagaimana kehidupan kita? Di mana Kristus dalam kehidupan kita? Kalau ada Kristus, sekarang terus cek, di audit. Kasih kita sama sesama gimana? Kasih kita sama keluarga kita gimana? Karena kita sendiri gak sempurna, keluarga kita sendiri gak sempurna, semua kita masih diproses dalam perjalanan, bagaimana kita bergandeng tangan bersama-sama? Di dalam ketidaksempurnaan kita, dalam segala keterbatasan kita, tetap pusatnya harus kepada Kristus. Saat pusatnya salah, berantakan semuanya. Saat kita coba pegangan terus pusatnya ke aku, ke saya, ke me, I and myself. Jadi kita jadi egois. Akhirnya kita jadi manipulatif. Make orang sekitar kita hanya untuk kepentingan kita. Tapi kalau kita tahu hidup kita Tuhan yang punya, dia sumber nafas kita, dia sumber penghiburan kita, dia sumber kekuatan kita. Dan kita gak perlu takut. Untuk pegangan tangan, jalan sama-sama. Dia mungkin lebih kuat, dia mungkin lebih besar, dia mungkin lebih rohani, dia mungkin lebih kaya. Tapi dia ada di sini karena kita dipanggil sama-sama oleh Tuhan. Fokusnya jangan blur. Kalau fokusnya blur, berbahaya sekali. Next slide-nya. Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Kata bersatu artinya terus menerus menjadi satu. Sebuah proses, sebuah perjalanan, nggak cuma satu titik. Ini yang seringkali kita naif gitu ya. Makanya seringkali saya bilang kalau saya lagi bimbingan pranikah sama orang yang mau menikah gitu ya, mau kawin, yakin mau kawin. Karena most couples, banyakkan para pasangan siapnya cuma sampai di sini. Yang ditunggu-tunggu adalah wedding, it's not marriage. Pestanya, pemberkatannya, padahal itu baru pintu masuknya. Yang sudah nikah lama, nangkep ya kemarin saya baru, teman baik saya orang tuanya 50 tahun anniversary. Saya ingat bagaimana indahnya 50 tahun golden anniversary bersama anak cucu mantu semua masih bersama-sama.
Dan note saya, iya ya, kalau pernikahan nggak cuma saat kita berlutut. It's good to kneel down on your wedding day. Tapi itu baru permulaan. Terus menerus menjadi satu. Lagunya jangan berubah, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu jangan lagu pacaran, tapi lagu perjalanan kehidupan kita. Saya saking orang-orang ngerti itu, saya punya grup teman-teman baik saya yang tiap pagi kita jalan pagi sama ngopi saya. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan katanya. Apa nama grupnya? Saya bilang ini siapa yang kasih nama Sepanjang Jalan Kenangan gitu. Olahraga kayak apa, jadi bingung kadang-kadang kalau nyari grup apa ya. Ternyata bilang iya toh, memang yang bedanya itu saat kita ngopi tiap pagi, di situ kita sama-sama sedang berprogres dan berproses bersama untuk terus-menerus menjadi satu. Dikatakan di sini tidak hanya berada pada satu lokasi yang sama dan melakukan aktivitas yang sama, tetapi suatu sikap hati yang penuh dengan kesadaran bahwa kita saling membutuhkan sesama, membutuhkan orang lain sebanyak mereka membutuhkan kita. Ini esensi hubungan. Dimulai dari keluarga, dimulai dari komunitas, atau banyak orang sebut sekarang mungkin namanya gereja. Apa itu gereja? Hanya karena mereka ngumpul sama-sama di satu gedung, terus mereka itu semua ke gereja? Apalagi di Jakarta, banyak gereja-gereja sekarang di mall, gitu kan? Ribuan kalau nggak jutaan orang, apa semua itu mereka ke gereja? Enggak. Mau di konteks yang lebih ngerucut, kita semua satu ruangan, apa kita semua sama-sama ke gereja? Mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau enggak siapa yang tahu? Pertanyaannya, hati kita siapa yang tahu? Why do we come here? Kenapa kita di tempat ini? Jangan-jangan ada yang mau ngecat. Oh, gue mau network biar kenal sono sehingga nanti dapat tender itu semua. Saya nggak tahu tempat ini gitu ya. Banyak gereja kalau biasanya habis kebaktian dapat makan gitu ya. Oh, paling enggak makan gratis gitu kesannya. Datang ke gereja lah hari Minggu paling enggak centang. Minggu dapat makan gitu ya. Kalau bisa 5 kali muter gitu ya. Jadi makannya 5 gitu ya. Kalau tersinggung mohon maaf gitu ya. Tapi ya bertobatlah, Tuhan mengasihimu gitu ya. Kalau bahasa saya seperti itu. Tapi kenapa kita ke gereja? Kita nggak pernah tahu motivasi hati kenapa. Yuk selidiki. Mudah-mudahan kita balik lagi mau berpusat, mau berfokus, mau bersenter kepada Kristus. Kalau semua karena Kristus, kita akan aman. Next slide. Kata kesatuan itu artinya unity bahasa Inggrisnya. Is one entity atau one body. Saya suka terjemahkan dengan satu unit and a why. Satu unit yang mengerti kenapa mereka ada di sana. Saat saya satu unity dengan istri saya ngerti kenapa saya mengasihi dia. Saya ngerti saya kenapa setia kepada dia. Saya ngerti kenapa saya mesti berjalan bersama-sama dia. A unit with a why. Satu unit dengan penjelasan yang sama bahwa kita tahu kenapa mereka butuh bersama-sama. Jadi nggak ada yang satu membutuhkan, satunya nggak butuh, dua-duanya membutuhkan. Itu baru terjadi kesatuan. Kalau dilihat ini gambarnya, ini di rumah saya. Saya nggak lagi nyiapin khotbah, cuma Tuhan bisa berbicara kapanpun. Kelihatan ini apa fotonya? Mungkin banyak yang suka gitu, banyak yang pelihara gitu, kasih nama semuanya Titi, Toto, semutnya gitu, mudah-mudahan enggak gitu. Tapi kalau saya ngeliat gitu sebel saya, karena saya nggak suka ada bugs di rumah saya gitu. Tapi kejadiannya, begitu saya foto, kalau saudara perhatikan gambarnya ini, semutnya rame-rame loh. Semut aja bisa kerja sama. Masa kita anak Tuhan gak bisa? Aduh tajam ya, maaf kalau menyinggung perasaan gitu ya. Ini kalau dilihat membawa sesuatu beban yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Pada dasarnya satu aja udah kuat loh semut. Kalau saya sempat baca kalau gak salah bisa 12 kali atau lebih dari berat badannya dia bisa pikul, satu semut. Tapi kehebatan semut bukan karena kekuatannya, kehebatan semut karena kebersamaannya. Makanya di Amsal dibilang belajarlah pada semut. Kita ngerasa kita gede banget, semut gak kelihatan, kecil banget. Tapi kita suruh belajar. Seringkali kalau kita mau besar, belajar dari hal-hal yang kecil. Halo. Ini kalau saat mereka bersama-sama, ini buah dari kesatuan saya bilang gitu. Ada kuasa, there is power.
saya nggak akan coba ini gitu ya. Tapi ini nggak gede-gede banget. Satu orang mungkin bisa kalau saudara terlatih untuk ngangkat ini. Tapi jauh lebih ringan kalau diangkat dengan 2 orang. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara bisa memanggul, memikul beban hidup saudara sendiri. Tapi kalau sama-sama jauh lebih ringan. Ingat tadi, perjalanannya, tujuannya mungkin masih jauh di sana. Tapi kalau dalam kita bersama-sama, kita sanggup kok. Eventually, nanti kita juga nyampe. Karena at the end of the day, bukan masalah cuma sampai di sininya, tapi masalah perjalanannya. It's not about your destination, but it's about the process of your journey. I learned it the hard way. Saya waktu kuliah pengen cepet-cepet nyampe gitu ya. Saya ngembalain 4 kota di 4 gereja di 4 kota yang berbeda di 2 state gitu ya di US. Jadi waktunya begini terus. Jadi yang saya terkenal adalah saya pengen cepat nyampe. So as orang Indonesia muda apa yang dikerjakan? Speeding. Saya bisa nyetir bisa sampai 100 miles an hour. Karena habis kuliah, habis kerja, terus mesti pelayanan, saya cepat sampai akhirnya di stop sama polisi dengan 2 mobil polisi, true story, pakai gun. Polisinya keluar udah pakai begini. Saya udah pucat, bayangin ya kan, anak sekolah Alkitab masa ditodongin pistol gitu ya, takut banget gitu. Terus akhirnya singkat cerita diminta SIM saya, alamatnya alamat asrama sekolah Alkitab gitu ya. Terus dia bingung. Bapak ngapain nyetir kencang-kencang banget? Terus saya bilang, Bapak ngapain berhentiin saya pakai pistol? Saya gituin lagi. Pak biasanya nyetir gini cuma drug dealers Pak, katanya bilang gitu. Oh saya minta maaf, kamu pergi ke sekolah? Iya. Kamu lagi kuliah? Iya. Kamu murid sekolah teologi? Iya. Terus ngapain cepet-cepet? Saya mesti pelayanan, memang benar mesti pelayanan. Dan saya pengen cepet nyampe. Itu kalau saudara cuman yang pusing cuman tentang nyampe-nya. Dan saudara menghalalkan segala cara dan saudara akan endangers a lot of people, membahayakan banyak orang. Dan mulai saat itu, untung kata teman-teman saya, kamu usia penjara loh katanya. Gak bisa gak penjara katanya. Saya gak di penjara, cuman poin di belakang daripada SIM saya paling tinggi dan asuransi saya 2-3 kali lebih berat dan gak bisa nyari asuransi lain karena nilainya udah jelek recordnya. Dari situ saya belajar bukan masalah sampai, tapi bagaimana belajar menikmati perjalanan ini. Karena sinerisnya luar biasa, pemandangannya bagus saat kita berjalan. Nyampe di sana, iya kita mau sampai. But that's not the only goal. Bukan cuma itu tujuannya. Saya mau belajar bersama-sama menikmati perjalanannya. Ada kuasa saat kita bersama dan pastinya ya ada berkat, ada ketenangan, ada damai, ada kenikmatan. Saudara benar gak sih kalau orang Jawa ngomong makan gak makan asal ngumpul? Iya dong. Tiap pagi saya lakukan itu sama tetangga-tetangga saya. Kita jalan, kita gak pernah tahu menunya apa. Yang penting kita olahraga, habis duduk pasti ada kopi. Sampai sekarang udah 8 tahun pasti ada makanannya. Makanannya gak pernah tahu kita apa, makanannya gak pernah sama. Mudah-mudahan gak sama, kalau 8 tahun makannya sama kasihan banget gitu ya. Berbeda-beda. Tapi it's not about the food, it's not about the menu, about kebersamaannya. Saya berdoa biar ini yang menjadi penggelitik bagi setiap kita, next slide ini ya. Untuk kita mau belajar untuk yang saya sebut dengan to be one. Untuk menjadi satu, saya coba akan terjemahkan one yang pertama dengan huruf O. Berbicara tentang objektif, goal, tujuan yang sama. Tidak fokus kepada diri sendiri, tidak sombong. Tapi punya kerendahan hati, sadar bahwa hidup bukan tentang aku, saya, I, me, myself. Tetapi semua dari, untuk, dan tentang dia. Kehidupan kita bukan lagi tentang aku. Saya dari dulu belajar gitu ya. Kalau nggak hati-hati gitu ya. Namanya hamba Tuhan kita suka dapat VIP treatment gitu ya. Kita mungkin orang bilang seperti kayak Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa nembus tembok, kita nembus pintu. Karena setiap kali mau buka pintu ada yang bukain. Selamat pagi Pak, dibukain terus. Saya belajar dari dulu jangan ya, jangan sampai pengen yang begitu-begitu. Karena kalau nggak hati-hati VIP treatment, lawyer treatment kita suka dan akhirnya semua fokusnya ke saya. Dan saat orang nggak bukain pintu kita galau. Tuhan Yesus jahat kali ya, kenapa pintunya hari ini nggak dibukain?
makan. Kalau habis acara makan. Yang pertama Pak Pendeta dulu. Katanya kita mesti yang terakhir. Tapi kan kita mau jadi kepala Pak, bukan jadi ekor katanya. Waduh, dibalas pakai ayat lagi saudara gitu ya. Bingung loh saudara, kok jadi hamba Tuhan kalau nggak hati-hati, bingung nggak? Selalu ada ayat untuk benerin kita. Yang ketawa cuma pendeta gitu ya. Yang lain masih bingung. Yuk praktekkan dengan benar saudara. Apa sih artinya kalau saudara masih mau tentang diri sendiri, jangan ikut pelayanan. Halo? Bahkan kalau saya boleh lebih keras lagi, kalau masih mau tentang diri sendiri, jangan ikut Tuhan. Halo? Pendetanya sadis ya katanya. Gak apa-apa saudara-saudara, jangan ikut Tuhan tuh. Dibanding setengah-setengah, semua yang di tengah-tengah kejepit. Dan kalau kejepit, sakit. Make up your mind, mau masuk, mau di luar. Kalau udah benar-benar mau ikut Tuhan, here's my life, I surrender all. Katanya aku berserah, benerlah berserah. Jangan dipegang-pegang lagi, bentar ditaruh, diambil lagi, bentar ditaruh, diambil lagi. Tuhan maunya apa sih katanya gitu kan. Kalau mau taruh gitu, mau kasih gitu. Kalau belum mau kasih, jangan dikasih. How's our life sama Tuhan? Karena akhirnya ini ayat tajam, Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 20-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau saudara baca konteksnya Kisah Para Rasul 20 itu, Petrus tahu kemana dia akan pergi, dia pasti akan mendapatkan penderitaan, penyiksaan. Bahwa hidup dengan Tuhan bukan tentang berkat dan prosperity. Halo? Hanya karena kita bilang ya sama Tuhan, semua pintu terbuka, langit-langit terbuka, dia mencurahkan kemanapun kau menetapkan langkah kakimu itu akan menjadi milikmu. Itu ayat semua tuh saudara. Kalau kita nggak hati-hati kita pegangnya itu, tapi kita nggak ngerti konteks keseluruhan dari kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang dipercaya hanya sedikit-sedikit akan sangat mudah untuk menyesatkan. Paulus tahu kemanapun dia pergi dia akan mengalami penderitaan. Tapi dia klimaks, dia bilang, I don't care. Makanya Galatia bisa ngomong, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dia gak cuman ngomong, dia gak cuman jualan, dia hidupi. Di mana kehidupan kita Bapak Ibu? Makanya tadi saya tanya, di mana Kristus dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya? Karena kalau nggak hati-hati, kita boleh bangga-banggaan, KTP kita ngomongnya Kristen, kita boleh bangga-banggaan setiap hari Minggu kita ke gereja, kita boleh bangga-banggaan setiap hari bahkan kita baca Alkitab, kita boleh bangga-banggaan, kita berdoa, berpuasa, bahkan ngasih perpuluhan, bahkan pelayanan, kita pergi mission trip kemana, kita boleh bangga-banggaan, bahkan untuk orang lain lebih tahu lagi kita kasih tato sini. Salib. Biar kemana-mana flexing dikit, kencengin dikit, wah salibnya makin gede gitu ya. Wah salibnya makin gede gitu. Tapi jangan-jangan Kristusnya gak ada dalam diri kita. Salib terdekat cuma di tato kita, bukan di hati kita. Jadi hidup kita masih tentang diri kita sendiri. Cara kita berkeluarga masih sama, bahkan lebih parah dari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Cara kita berusaha, berbisnis, bermitra, bermasyarakat, kita paling parah. Kalau sudah tinggal di kompleks, saudara orang yang terkenal nyampah sembarangan, padahal pulang gereja, keluar dari parkiran, selip-selipan, kalau diselak bisa marah, weh Tuhan Yesus baik. Mau marah tapi habis gereja kan, ngomongnya bingung, masa menghujat kan gak bisa gitu. Coba saudara marah terus ngomong Tuhan berkati, coba latihan saudara. Kan gak enak suaranya gitu ya, kalau Tuhan berkati ngomongnya mesti tenang, Tuhan berkati ya. Weh Tuhan berkati, kan berkati. Nah itu saudara, di mana Kristus kita bisa melakukan aktivitas ritualnya, tapi nggak masuk ke hati. Tapi kalau sesuatu dimulai dari hati, perubahan inside out, dari dalamnya berubah, depannya pelan-pelan berubah. Saudara mungkin masih malas ke gereja, masih telat bangun untuk ke gereja, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan mau belajar. Sehingga ngeliat-ngeliat yang gini-gini, yang janggal, saudara nggak akan lakukan. Walaupun mungkin pendetanya baru ngelakuin. Halo,
Saudara nggak gampang sesat, itu pendeta aja begitu kan, pendeta juga manusia, akhirnya pembenaran. Pendetanya makan bakpao 7, kita makan 17. Enggak dong saudara, standar kita bukan orang lain, standar kita adalah firman Tuhan. Kita nggak jadi budak, hamba dari pendeta siapapun yang besar namanya. Tuhan kita Kristus, tiada lain. Dia nggak ada bandingannya, dia nggak ada yang setara dengan dia. Dia satu kelas sendirian, nggak ada yang satu level dengan dia. Kasta dia beda sama yang lain. Belajarlah dari Kristus, jangan belajar dari siapapun. Saya tidak merendahkan pendeta, karena sesama pendeta dilarang saling mendahului. Cuma saya hanya mengingatkan bagi setiap kita, termasuk diri saya sendiri, di mana Kristus. Jangan-jangan orang kenalnya Antoknya, bukan Kristusnya. Doa saya, lupainlah nama saya nggak apa-apa, tapi ingat Kristus yang ada di dalam saya. Yang kedua, objektif yang kedua, network. Network, to connect, untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama. Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Dari kitab pertama udah diingetin gak baik. Yuk kita bersama-sama untuk apa? Saling mengasihi, saling menaruh belas kasihan, saling memperhatikan. Kalau tadi dibaca dari Filipi 2 ayat yang pertama. Yuk belajar saling berkoneksi. Karena hidup ini gak bisa sendirian. Bisnis ini gak bisa sendirian. Generasi sekarang tahu yang apa namanya collab. Yuk kerjasama, sepatu A sama desainer ini collab, jadi lain yang luar biasa. Bisnis ini collab sama jadi yang luar biasa. Benar kan semua? Kita ngerti prinsip Alkitabiah loh. Sayangnya kita anak-anak Tuhan justru malah meninggalkan ini. Kita maunya membangun tembok, bangun kerajaan, bangun tahta. Ini dinastiku. Ini bentengku. Padahal Tuhan bilang, no, Tuhan datang bukan untuk bangun tembok, Tuhan datang untuk bangun jembatan. God came to build a bridge, not a wall. Kita udah diselamatkan iya, tapi nggak enak loh kalau sendirian. Mendingan rame-rame, jauh lebih indah gitu ya. Matius 18, 19, 20. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini banyak sekali dipakai buat doa, buat penyembahan, buat kebaktian, buat kebersamaan. Tapi esensinya adalah buat kehidupan. Gak cuman saat saudara datang di sini, yuk mari kita berdoa bersama-sama, kita sepakat. No. Apa bedanya kalau cuma saudara ngomong ya di sini tapi di luar sana enggak? Tapi satu kesepakatan yang saudara hidupi bersama-sama. You believe with all of your heart. Hidupku ini enggak ada apa-apa itu. Tanpamu aku tak dapat hidup. Yohanes 15 ayat 5. Bukan cuma hayat hafalan yang kita bisa quote, tapi hayat yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari. Tuhan, kalau kita masih bisa bangun pun ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau masih punya makanan karena anugerah Tuhan. Masih ada keluarga, is all by the grace of God. Masih bisa punya pekerjaan, masih bisa punya pendapatan, masih bisa membawa dampak, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat kita hidupi begitu jalan bersama-sama, terus kebaktian, pemimpin-pemimpin bergandengan tangan dalam kasih, it's easy. Kita nggak lagi main sandiwara. Church 101. Take 1564. Pak gitu. Kalau nggak hati ini kehidupan kekristenan kita kayak orang lagi rekaman, Saudara. Mesti di retake. Karena apa yang kita hidupi di luar sana sama apa yang kita katakan di dalam gedung ini, di ruangan ini berbeda. Yuk belajar bersama-sama untuk bisa bekerja sama. Yang terakhir, objektif, network, dan punya yang namanya effort atau usaha dalam bentuk komitmen kita. Dan ini bahasa yang langka sekali saat ini. Kesetiaan. Bahasa yang populer, sukarela. Kalau saya suka, ya saya rela. Begitu nggak suka, nggak rela. Tuntut-tuntutan, demo, somasi-somasian. Ya? Bukan kayak gitu dunianya saat ini. Ya kan? Bahkan gereja pun sama. Mulai ngerintis kecil.
Begitu udah ada gede dikit, ini punya aku ya. Pakai namaku aja ya. Hati-hati loh saudara. Lagi bangun apa sih? Kalau ngingetin lagi, Kristus di mana? Jangan-jangan nggak ada Kristusnya di sana gitu ya. Yuk belajar ayat 4 tadi Filipi 2, belajar a movement yang dikatakan I am second. Di mana semua orang bilang nomor 1. Ya kan saudara jualan kecap nggak ada yang berani bilang dong. Ini kecap nomor 2 loh. Nggak ada saudara bikin produk ada kayak gitu. Yamaha sama Honda, ada yang ingat tagline-nya? Mana yang lebih bagus? Yamaha nomor 1, Honda lebih unggul. Bingung kan saudara? Jadi yang semua pengennya begitu. Dan jangan-jangan kita pun terbawa dengan itu. Ngomongnya Kristen paling bagus. Yang digedein cuma mereknya doang. Bukan hidupnya. Kita di sini bukan untuk merendahkan kepercayaan lain atau orang lain. Benar? Apa gunanya kita lebih baik karena kita punya Kristus? Ya so what? So what gitu loh kata bahasa anak sekarang gitu kan. Kalau itu kita diubahkan justru kita sadar bahwa kita sini untuk bawa dampak. Jadi terang, jadi garam buat lingkungan kita. Sehingga yang sekitarnya mungkin belum baik jadi lebih baik karena kita ada di sana. Bukan karena kita ada di sana jadi semua kelihatan jelek supaya fokusnya sama kita. We are not there untuk nginjek-nginjek orang di bawah sehingga kita lebih tinggi dari mereka. Nope. We are there supaya bisa ngangkat mereka, to rescue them, to save them. Itu bisa menyelamatkan mereka. Ini ayat bagus sekali. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kalau saudara tahu ini lagi bangun menara. Terus akhirnya Tuhan beda-beda kan bahasanya. Jadi terpencar-pencar. Tapi ini Tuhan yang ngomong. Dan ia berfirman. Tuhan gak suka motivasinya salah. Tapi Tuhan akui bahwa kuasanya dahsyat. Tuhan yang bilang mereka ini satu. Jadi saya mulai dengan satu objektif dulu. Goalnya dulu mesti benar. Motivasinya apa? Kerjasama dengan yang benar. Baru ada usahanya. Yuk membangun kebersamaan karena ada kuasa saat kita bisa berusaha untuk setia, membangun, berproses, berjalan bersama-sama. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Mudah-mudahan akan menolong. Ada yang pernah tahu ilustrasi ini? Bayangin kalau kelima jari kita merepresentasikan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ibu jari orang tua kita. Ayah, ibu, papa, mama kita. Telunjuk, biasa siapa? Orang-orang yang suka nunjuk-nunjuk kita siapa? Engkau, adik, cici, semua siblings kita. Benar ya? Siapa yang salah? Tuh dia. Siapa yang ngabisin roti? Dia. Siapa yang ngabisin? Dia. Pasti nunjuk kan? Adik kakak kita kan, telunjuk gitu kan. Yang paling besar dari semuanya dari jari kita siapa? Sorry, tangannya nggak boleh. Salah. Jari tengah. Ngomong tentang kita. Mau apapun kita paling besar biasanya. Jari manis, pasangan, tempat makannya kita naruh cincin kawin kita di sana. Kelingking, anak-anak kita, orang-orang yang datang setelah kita yang semuanya itu. Mudah-mudahan ini nancep ya, ilustrasi seperti ini. Kalau kita mau besar, kita mesti belajar mematikan diri kita. Kalau kita taruh dua tangan kita seperti ini, boleh dicoba, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mau ngalah, semuanya pisah. Benar? Tapi kalau dua-duanya mau ngalah, yang paling besar sini kan coba pertemukan seperti ini. Ada sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari itu. Coba dipisahkan dulu. Bisa nggak? Realita bukan? Ayah ibu kita suatu saat pun akan meninggalkan kita. Nggak ada di sana terus-terusan. Benar? Saudara-saudara kita, adik kakak kita, bisa nggak memisahkan kita? Bisa, mungkin dia pindah kota, mungkin dia meninggal, bisa. Anak-anak kita bisa nggak? Terus akhirnya, bisa. Saya sedang melayani orang yang anaknya lebih dahulu dipanggil Tuhan dibanding orang tuanya. Sadis, sedih, tapi bisa. Apa yang nggak bisa dipisahkan? Sudah bisa pisahkan jari manis saudara? Nggak bisa kan? Susah kan?
lessonnya. Saat kita mau belajar mematikan diri kita, dimulai dari mana? Dari hidup kita dengan pasangan kita. Kita tidak akan bisa terpisahkan. Dan dari situ kita belajar kesetiaan dimulai dari pasangan. Kalau kita belajar mengembangkan nilai kesetiaan dari pasangan, masuk ke keluarga, nanti kita akan lebih mudah untuk yang namanya berkomunitas, bermasyarakat, bergereja. Tapi kalau di rumahnya saja nggak bisa, sulit untuk setia di mana-mana. Tundukkan kepala, kita berdoa.